Bukan nggak peduli, itu urusan bangsa Arab, itu urusan Palestina, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Kurang ajar. Apa itu pejabat tidak baca mukaddimah pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945? Jelas bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah menyatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Jadi kalau ada pejabat yang ngomong begitu, dia melanggar konstitusi, dia melawan konstitusi, dia melawan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, kurang ajar. Ada saudara kita mabok-mabokan, berjudi, saudara, menenggak minuman keras, melacur, saudara. Itu saudara kita, itu bagian badan kita. Duka dia harus menjadi duka kita, saudara. Maka itu umat Islam, para dai, para ustadz, saudara, yang punya kemampuan, turun, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, cegah mereka dari kemunkarannya. Itu saudara. Makanya Nabi berkata dalam hadis, saudara, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi, tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim atau dizalimi. Sahabat kaget. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, nansuruhu in kana madluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi, kalau dia madlum, terzalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana cara kami nolong dia kalau dia justru yang zalim, justru dia yang jahat? Bagaimana cara menolongnya? Apa kata Nabi, saudara? Tahjuzuhu an zulmi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Cegah, halangi, jangan sampai dia berbuat zalim. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Makanya Pak Bu, dari dulu sampai hari ini, kalau ada laskar-laskar FPI yang melakukan razia minuman keras, razia narkoba, razia tempat pelacuran, bukan memusuhi sesama muslim yang maksiat, bukan. Tapi untuk menyelamatkan mereka dan juga menyelamatkan kita semua dari murka Allah, dari bencana, dari musibah yang bisa datang karena merajalelanya maksiat. Nabi yang bilang, dari karena suruh orang berbuat jahat, cegah. Orang berbuat zalim, maksiat, saudara, cegah. Begitu cara kita menolongnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau bicara persaudaraan Islam, jangan di mulut saja. Mari bersaudara, mari bersatu. Buktikan, wujudkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang miskin, bantu, saudara. Ada yang sakit, besuk, saudara. Ada yang terzalimi, bela, saudara. Ada yang maksiat, cegah. Kira-kira setuju tidak? Makanya saya mau tanya, persaudaraan Islam indah tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Saya tambahkan satu lagi. Kalau ada umat Islam terzalimi, dibunuh, dianiaya, dibantai, saudara, kita umat Islam harus ikut merasakan suka duka dia adalah suka duka kita, saudara. Yang diperkosa, dibantai, dibunuh, disembelih, dibom, dibakar dia punya rumah dan perkampungannya, itu sudahlah kita. Wajib bagi mereka yang punya kesanggupan turun berjihad, bela saudara-saudaranya yang dizalimi, saudara. Itu saudara yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kira-kira jelas tidak? Makanya Nabi kasih tahu. Apa kata Nabi? Malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum. Barang siapa ada orang Islam yang enggak peduli kepada urusan umat Islam, dia enggak peduli. Umat Islam mau dibunuh, mau diusir, mau dibantai, mau disembelih, masa bodoh, dia enggak peduli. Apa kata Nabi? Falaysa minhum. Dia tidak termasuk golongan orang Islam. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya semua di sini, kalau ada orang Islam dibunuh, dibantai, siap bela? Siap bela? Siap lindungi? Siap jaga? Takbir! Dan ingat, persaudaraan Islam itu lintas negara, saudara. Lintas suku, lintas teritorial, lintas wilayah. Di mana saja umat Islam berada di dunia ini, itu mereka saudara kita, termasuk umat Islam yang dibantai di Myanmar, bangsa Rohingya, termasuk
umat Islam yang dibantai di Uighur, saudara, di negeri Cina. Termasuk, saudara, umat Islam yang dibantai di Kashmir oleh tentara India, saudara. Itu semua saudara kita. Kita harus peduli. Termasuk umat Islam yang dibantai di Palestina, saudara. Itu saudara kita. Wajib kita peduli. Terserah peduli apa yang mampu kita lakukan. Yang bisa berjihad, turun ke Palestina berjihad. Yang tidak mampu, mampunya bisa kirim bantuan kemanusiaan, kirim bantuan kemanusiaannya, saudara. Yang bisa bantu cuma doa, doa, doa. Apa iya doa saja kita tidak mampu? Peduli. Di Indonesia ada jenderal tua, kumis melintang ke bawah. Jenderal tua, saudara. Kumis melintang ke bawah. Sama habaib benci bener. Sama Arab anti bener. Apa dia ngomong? Kita bangsa Indonesia tidak usah ngurusi Palestina. Itu Palestina urusan bangsa Arab. Kita urusi aja bangsa sendiri. Kurang ajar tidak? Jenderal goblok. Masya Allah. Tahu orangnya? Lu cari sendiri. Pokoknya jenderal tua. Kumisnya begitu tuh, saudara. Saya pengen tarik aja kumisnya. Kurang ajar. Dia ngomong, enggak usah urusin tuh urusan orang Arab. Itu kan habaib itu kan numpang itu di Indonesia. Saudara, ini kok jenderal pernah jadi kepala Badan Intelijen Negara. Kok ngomongnya bisa begini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya bangga dengan Kalimantan Barat, saudara. Kenapa saya katakan bangga, saudara, khususnya Pontianak? Front Persaudaraan Islam sejak pecahnya perang tanggal 7 Oktober 2023 di Palestina, saudara, sampai hari ini sudah lebih dari 50 kali tahapan pemberian bantuan kemanusiaan kepada mereka, saudara. Ya, kami punya hubungan, kami punya jalan, kami punya cara bagaimana kami memasukkan segala bentuk bantuan untuk saudara-saudara kami yang berjihad di Palestina, saudara. Apakah itu bantuan kemanusiaan maupun bantuan-bantuan yang lainnya. Dana yang kami dapatkan, saudara, bukan dana pribadi, tapi dana dari umat, saudara. Tapi saya bangga. Pada saat Bapak Presiden Prabowo hadir di Mesir, di depan pemimpin-pemimpin Arab, saudara, beliau serukan, hei pemimpin Arab, hei pemimpin Islam, bersatu. Kalau Palestina mau merdeka, nggak boleh kita ribut sesama kita. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Begitu juga Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, saudara, Anies Mata, begitu bicara di PBB tentang Palestina, menyatakan bahwa Republik Indonesia tetap setia bersama Palestina untuk memerdekakan dari penjajahan Israel. Bagus tidak? Takbir. Jadi dari presiden, para menterinya bagus. Jenderal tua kumisan. Itu urusan orang Arab. Pala lu bomenyan. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya di sini nih semua nih. Siap dukung Palestina? Betul? Takbir. Berita sedihnya, rumah sakit yang kita bangun, saudara, ratusan miliar akhirnya dihancurkan oleh Israel, saudara. Dibom dan semua peralatan di dalam, saudara. Di dalam rumah sakit semua dihancurkan. Alat ronsennya, saudara, alat cuci darahnya, alat operasinya, semua dihancurkan dan gak bisa kita pakai lagi. Tapi, saudara, saat ini sudah terkumpul puluhan miliar lagi dari umat khusus untuk memperbaiki rumah sakit Indonesia di Gaza, saudara. Tapi uang itu belum bisa untuk digunakan karena menunggu Palestina damai betul, tenang betul. Dan alhamdulillah kemarin sudah diumumkan gencatan senjata, stop perang, dan bangsa Palestina saat ini sedang gembira luar biasa karena mereka punya kesempatan untuk membangun Palestina kembali. Takbir! Takbir! Dan hari ini, saudara, ratusan truk bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia
melalui Rafah perbatasan dengan Mesir, mulai masuk lagi ke Gaza dengan mudah, saudara. Ini baru awal, tapi kita jangan terlalu percaya dengan Israel, jangan juga percaya dengan Amerika. Hari ini damai, besok mereka bisa khianat, saudara. Tapi setidaknya hari ini kita sudah dapatkan kabar gembira. Nah, kita lihat beberapa bulan ke depan, kalau betul-betul sudah tenang, bisa membangun, maka rumah sakit Indonesia akan kita bangun kembali. Setuju? Setuju?